start time approaches. I don't feel at all. Halo semuanya, dengan saya Diki Zatmiko. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai tugas saya, yaitu sistem tertanam atau embedded system. Oke. AK-47. Saya rasa ini terlalu besar, sesuatu yang lebih kecil. M4. Nah, oke. Jadi kira-kira apa ide saya? Nah, ide saya itu saya ingin membuat embedded system yang mengkomunikasikan dengan senapan. Contohnya ini ada senapan M4 yang menggunakan peluru 5,56 mm NATO. Seperti ini contohnya. Ini contoh selongsongnya ya, yang diproduksi oleh PT Pindad Indonesia. Nah, saya punya ide begini. Saya sering melihat berita bahwasanya anggota TNI kita banyak yang terluka, banyak juga yang ditempatkan di pos-pos yang tidak strategis sehingga mereka diserang. Dan saat kita menggunakan senjata, kita harus berhadapan langsung dengan musuh, yang membuat badan atau bodi kita terekspos. Saat kita seperti di sawah ini kan sangat terbuka lah, ini rentan untuk pasukan atau tentara tertembak oleh musuh yang dapat membuat kerugian secara material dan moral untuk pasukan. Nah, terus saya berpikir, mengapa tidak pos-pos yang ada di perbatasan yang tidak strategis itu dan membahayakan, bagaimana kalau kita lengkapi sistem berupa embedded system di mana dapat mengendalikan senjata ini, senjata yang reguler dipakai oleh pasukan kita seperti SS1, SS2 dan varian lainnya. Jadi dengan metode itu kita dapat mengendalikan senjata dari jarak jauh dan pasukan dapat berlindung di tempat yang aman dan dapat kita kontrol 100%. Nah, dari itu saya memiliki ide untuk membuat karya yang bernama Control Turret Gun, di mana senjata ini akan kita letakkan di tripod yang sudah kita tanami embedded system yang dapat bergerak dengan aksis X, Z, dan Z yang akan menyalakan trigger ini. Nanti dari tripod biasa untuk keperluan kamera DSLR ini akan kita rubah sebagai dudukannya dan akan kita lengkapi dengan embedded system kita, sehingga nanti akan menjadi sistem kesatuan yang dapat beroperasi dan bekerja dengan baik. Jika pelatuk ini ditekan maka dia akan menembak, dan ini kontrolnya presisi seperti kita menggunakan saat kita bermain game menggunakan controller game. Terdapat beberapa controller yang akan saya gunakan untuk mengendalikan turret. Nah, dari kontrol di sini ada controller stick PS3, PS2, PS4, dan Nintendo Wii Nunchuk. Nah, pada bagian ini saya memutuskan untuk memilih ini, controller dari konsol Nintendo Wii, dikarenakan dia memiliki analog tunggal di sini dan dia bisa digenggam satu tangan. Kemudian ada dua action button di sini yang bisa saya fungsikan untuk trigger menembak, dan ini untuk mengendalikan servo atau stepper motornya. Dan di sini bisa saya set untuk pengaturan variabel speednya, sehingga nanti pergerakannya bisa disesuaikan dari sini. Jika saya menggunakan controller PS4, PS3, atau PS2, ini terlalu banyak button yang selain controller ini juga mahal, juga akan sia-sia karena banyak yang tidak dipakai. Selain itu, kalau menggunakan controller yang berbasis Bluetooth ini nambah cost juga, dan untuk keperluan seperti ini, jika menggunakan Bluetooth juga banyak intervensi sinyalnya juga, jadi lebih realistis memakai ini. Bagaimana dengan stick PS2? Sama saja, ini terlalu banyak resource yang tidak terpakai di tombolnya. Walaupun ini menggunakan biret yang bisa kita kontrol dengan modul I2C, namun saya lebih memutuskan ini dan nyaman karena satu tangan aja bisa.